Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18-2. Pada sore hari ini kita bertemu lagi dan kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-15 ya. Pada pertemuan ke-15 ini saya hanya akan mereview sedikit materi yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Jadi ini terkait dengan prosedur sub dan function, berikut tampil data dengan SQL. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu itu saya sudah menginformasikan, memberikan tugas untuk berlatih di rumah. Pada sore hari ini saya ingin melihat dari kelas SKS 18-2 tentang hasil-hasil tugas yang sudah dikumpulkan dan nanti akan kita bahas satu persatu. Baiklah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja melihat pada hasil tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa kelas SKS 18-2. Jadi SKS 18-2 ini rata-rata adalah kelas pegawai ya, karyawan, di mana kebanyakan mahasiswanya bekerja. Jadi saya juga memaklumi jika memang dalam mengumpulkan tugas ini mungkin dari kalian juga banyak menemukan kendala seperti itu. Tetapi saya apresiasi sekali lagi bahwa semangat kalian untuk tetap mengumpulkan tugas itu masih ada, dan saya lihat dari sisi tugasnya pun nggak kalah dengan yang kelas pagi, bahkan cenderung lebih bagus yang kelas malam ya, karena saya melihat ada kesungguhan dari Anda untuk mengerjakan latihan praktikum pada mata kuliah ini. Baiklah, kita lihat dulu di sini untuk kelas SKS 18-2. Memang kalau dilihat dari anggota itu juga cukup banyak, tetapi yang aktif itu hanya beberapa. Ya, ini saya juga memaklumi karena mungkin kesibukan dalam bekerja seperti itu. Kemudian untuk tugas kelasnya sendiri, kemarin itu ada 2, jadi prosedur sub function sama menampilkan data SQL seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk prosedur sub dan function. Lihat dulu di sini saya memberikan kepada 5 mahasiswa yang masih aktif ya, dan yang menyerahkan 3. Ini sudah bagus ya. Kita lihat dulu untuk tugasnya. Nah, di sini untuk prosedur sub dan function. Mungkin untuk melihat dulu, mengingatkan kembali kepada mahasiswa SKS 18-2, mungkin ada yang agak lupa ya, prosedur sub dan function itu seperti apa gitu ya, yang mana ya. Nah, ini kita coba buka dulu untuk pembahasannya ya. Di sini dimana kita melihat fungsi dari prosedur sub dan function itu adalah bertugas menjalankan perintah yang sering diulang ya. Jadi ketika kita membuat program, mungkin ada beberapa perintah itu yang sering kita tampilkan hasilnya. Nah, daripada kita mengetikkan programnya berkali-kali, maka kita bisa menyederhanakan tugas tersebut dengan menggunakan perintah prosedur sub function. Kemudian perbedaan antara prosedur sub dan function sendiri, untuk prosedur sub biasanya digunakan jika perintah tersebut memiliki nilai tetap. Contohnya seperti statement, kalimat ya, dimana kalimat itu kan hanya tampil apa adanya sesuai dengan yang kita tuliskan. Nah, ini bisa menggunakan prosedur sub. Mungkin menampilkan sebuah garis atau simbol-simbol yang sering kita tampilkan sebagai penghias layar misalkan. Itu juga bisa menggunakan prosedur sub. Nah, sedangkan untuk function sendiri, ini akan menghasilkan nilai kembalian yang sifatnya berubah-ubah. Untuk function ini biasanya memang lebih difokuskan pada
penggunaan operasi aritmetik, di mana di situ ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, sehingga kalau kita bicara ada rumus di dalamnya dan kita memasukkan sebuah variabel dan variabel tersebut bisa kita isi dengan angka berapapun, maka otomatis dari hasil yang ditampilkan, hasil akhir dari rumus itu tentunya akan mengalami perubahan. Katakanlah kita menggunakan variabel X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Kita memasukkan function itu ada beberapa. Misal ada function khusus untuk penjumlahan, untuk pengurangan, perkalian, pembagian. Otomatis yang dihasilkan meskipun dengan variabel yang sama, itu akan menghasilkan hasil dari operasi aritmetik tadi yang berbeda-beda. Nah, ini yang kita lihat dari fungsi penggunaan prosedur sub dan function. Belum saya membahas tugas dari mahasiswa SKS 8-2. Ini untuk mereview, untuk mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin agak lupa ya, atau mungkin ada yang masih belum paham tentang penggunaan perintah ini di dalam program. Nah, untuk sintaknya saja juga sama seperti ini ya, kurang lebih hanya berbeda dari nama sub maupun nama functionnya saja. Di sini yang kita perhatikan. Nah, kemudian untuk memanggil sub dan function itu dapat dilakukan dengan mengetikkan langsung nama sub ya, nama sub atau nama function pada program yang kita buat tadi. Jadi untuk memanggil prosedur sub dan function itu cukup dipanggil namanya saja langsung. Ya. Nah, ini dicontohkan, kemarin ada contoh program seperti ini. Itu pada contoh prosedur sub ya, nama subnya adalah judul. Kemudian kita tinggal panggil ini call judul seperti itu, dan ketika ditampilkan itu hasilnya seperti ini di browser. Nah, berikutnya untuk contoh function. Contoh function sendiri ditambahkan di sini itu ada fungsi tambah-tambahan. Ini misalkan penjumlahan ya. Kita punya rumus X plus Y. Nah, X-nya kita isi dengan 3, Y-nya kita isi dengan 5. Hasil penjumlahan. Ini contoh untuk function, contoh rumus. Ya. Bisa saja misalkan kita nanti menggunakan nama function yang lain lagi, misalkan tambah 1 itu X kali Y, tambah 2 itu X dikurangi Y, tambah 3 mungkin X dibagi Y, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan function. Hasilnya seperti yang terlihat di browser ini. Saya kira mungkin ini sedikit mengingatkan kepada Anda tentang penggunaan program ini. Nah, berikutnya kemarin kita juga sudah membahas sedikit tentang latihan prosedur sub dan function ya di sini. Nah, di sini kita lihat untuk tampilannya ya. Jadi ini adalah contoh programnya. Kita konekkan dengan web server juga. Diinformasikan tentang cara koneksinya di web servernya ya. Kemudian ini adalah tampilan prosedur sub ya. Dalam hal ini yang dipanggil itu kalau kita lihat dari programnya itu adalah tulis, ini namanya ya. Berarti nanti ini dipanggil tulis, isinya ini, tulis lagi isinya ini juga. Ini contoh yang isinya itu statement atau sentence, kalimat ya. Dan kalimatnya juga ya ini saja yang bisa dibuat. Misalkan ingin ditambahi lagi ya kita buat lagi di bawahnya. Mungkin tulis tanda petik contoh sederhana penggunaan subroutine, misalkan seperti itu bisa kita tambahkan di bawah ini. Nah, kalau dijalankan itu hasilnya seperti ini. Jadi tulisan yang tampil di browser ini adalah hasil dari penggunaan prosedur sub. Ya, kemudian contoh berikutnya kita membuat prosedur sub dalam versi tampilan. Jadi ini membuat garis. Nah, nanti untuk memanggilnya cukup dipanggil namanya. Buat garis seperti ini. Namanya ini ya.
Nah, sehingga ketika dijalankan dengan menampilkan settingan dari web servernya seperti ini. Nah, ini nanti akan tampil garis. Jadi dalam kasus ini mirip dengan program yang di depan tadi, sama ya. Cuman bedanya, kalau yang pertama tadi tulisan yang dibikin prosedur SAP. Nah, kalau yang kedua ini, itu garisnya yang dibikin prosedur SAP. Jadi tinggal dipanggil namanya saja. Seperti itu. Nah, berikutnya ini contoh function ya, tentang membandingkan dua buah variabel di mana variabel ini kita isikan angka sesuai dengan keinginan kita tentunya. Nah, hasilnya ketika kita sudah mengatur setting dari web servernya juga itu seperti ini. Nah, kenapa bisa tampil 30-30? Kalau kita lihat dari logika programnya, di sini function itu mencari perolehan terbesar dari sebuah perbandingan variabel. Nah, nama fungsinya peroleh terbesar ini nama fungsinya. If X lebih besar Y, then perolehan terbesar X as perolehan terbesar Y. Ketika kita memasukkan sebuah angka misal 20 dan 30, maka di sini akan ditanya, apakah 20 lebih besar 30? Tidak, karena tidak dia akan menjawab perolehan terbesar sama dengan 30. Maka yang tampil itu adalah respon.write max, ya 30-nya itu yang tampil. Terus BR, berarti ganti baris ke bawah. Ya, respon write perolehan terbesar di sini dipanggil lagi 30 sama 20 ketika dibandingkan ya. Apakah 30 lebih besar 20? Jika ya, maka perolehan terbesar sama dengan 30. X-nya yang ganti menjadi 30. Nah, ini adalah logika dari program yang menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini sudah cukup untuk mengingatkan kepada Anda tentang prosedur SAP dan function dari sisi PPT maupun latihannya itu sudah ya. Berikutnya sekarang kita langsung masuk ke tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa SKS 182. Kita lihat dulu untuk prosedur SAP dan function yang pertama. Punyanya Mas Aditya Febi. Ya, kita lihat dulu. Oke, di sini kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini kalau saya perbesar, sedikit perbesar ya. Nah, seperti ini. Ini dibuat oleh Mas Aditya Febi. Temanya tentang yang prosedur SAP dan function ya. Oh, ini Mas Aditya, bentar, ada sedikit perbedaan. Coba untuk yang kedua ini punyanya Mas Nusril Nusi. Oke. Nah, di sini membuat latihan prosedur SAP dan function tentang pembagian ya, tentang pembagian. Function bagi diberi nama bagi, di sini saya perbesar dulu. Oke. Ada dua variabel yaitu A dan B. Kemudian Mas Nusril di sini memasukkan rumusnya. Nama fungsinya adalah bagi, kemudian A/B. Ini untuk tanda operatornya ya. Nah, kemudian respon.write mencoba function nanti akan tampil ini di layar di browser. BR berarti ganti baris ke bawah. Respon.write A sama dengan 10. Diisi nilai variabelnya itu 10, BR lagi, B sama dengan 2, BR lagi, kemudian hasil pembagian A/B, ya, hasil pembagian A/B itu bagi 10,2.
Nah, kita lihat ini ada setting baby weight-nya. Jadi Mas Nusril membuatnya cukup teliti juga di sini ya. Ini contoh yang bagus sekali nih. Di setting untuk web servernya, latihan function nomor 4, itu untuk nama file name-nya. Kemudian berikutnya di sini ditunjukkan settingnya ya, listen on port-nya adalah 80, web page-nya di sini Mas Nusril menyimpan filenya, ini menunjukkan subfolder, drive dan subfoldernya. Kemudian untuk default page-nya ini adalah nama filenya, yaitu latihan function nomor 4.asp. Nah, berikutnya hasil program ketika dijalankan dengan mengetikkan localhost ya, itu seperti ini. Mencoba function A sama dengan 10, B sama dengan 2, hasil pembagian A dibagi B sama dengan 5. Nah, ini contoh penggunaan function yang bagus sekali. Kemarin saya minta Anda bisa memilih dan saya lebih fokuskan untuk masing-masing mahasiswa itu membuat sesuai rumusnya masing-masing, begitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini apa yang dikumpulkan oleh Mas Nusril di sini sudah bagus sekali. Dia mencoba menampilkan versi rumus pembagian. Penjumlahan kan sudah dibahas tadi di contoh seperti itu ya. Kemudian variabelnya diganti. Nah, ini bagus sekali untuk tugasnya Mas Nusril. Langsung saya berikan nilai di sini. Dan komentar sekaligus. Oke, ini untuk punyanya Mas Nusril ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat untuk tugas selanjutnya yaitu Mas Edi Widianto. Oke, jadi di sini prosedur sub dan function untuk pengurangan. Mas Edi membuat yang versi pengurangan ya. Jadi saya lihat di sini meskipun Mas Edi ini bekerja tapi juga sibuknya luar biasa ya, tapi masih mampu untuk mengerjakan tugas ini. Oke sekali. Saya perbesar dulu untuk programnya, semoga tidak terlalu pecah ya untuk tampilannya sehingga tetap masih bisa dilihat. Nah, di sini contoh untuk perulangan. Nah, di sini kita perhatikan bahwa masuk function pengurangan untuk namanya X, Y, nama variabelnya. Kemudian Mas Edi memasukkan rumusnya pengurangan sama dengan X dikurangi Y. Function pengurangan seperti ini. Function pengurangan C, D, pengurangan berikutnya EF, GH. Memasukkan beberapa angka ya di sini ya. Nah, kemudian respon.write XY, function XY, BR, berarti nanti enter ke bawah. X sama dengan 10, enter ke bawah. Y sama dengan 2, enter ke bawah. Hasil pengurangan X minus Y sama dengan pengurangan 10,2, pengurangan AB 10,4. Oke, kita lihat ini. Yang dibuat oleh Mas Edi ya. Lanjutannya, function CD, function EF, jadi dia memasukkan beberapa variabel sekaligus dalam functionnya dan memasukkan nilai untuk masing-masing function yang dibuat. Mulai dari XY,
AB, CD, EF, sampai dengan GH. Satu persatu dibuat sampai terakhir ya, hasil pengurangan G minus H 10,10. Kemudian mulai proses untuk menyiapkan web servernya di sini. Nah, ini adalah drive dan subfolder yang dimiliki oleh Mas Edi tadi. Kemudian nama filenya prosedur and function pengurangan TTASP. Nah, berikutnya hasil programnya itu seperti ini. Oke, bagus sekali ya. Jadi kreativitasnya itu luar biasa untuk Mas Edi ini. Ini adalah hasil dari program pengurangan. Kalau untuk Mas Nusril tadi pembagian, nah ini Mas Edi membuat pengurangan dengan beberapa angka sekaligus. Dan hasilnya pun jadi kelihatan variatif ya, tidak cuma satu saja untuk contohnya. Dengan nilai masing-masing yang sudah dituliskan sesuai dengan skrip di atasnya. Nah, ini untuk pembahasan prosedur sub dan function. Sementara untuk Mas Aditya Feby tadi ini sepertinya ada kekeliruan ya untuk tugas, jadi mungkin salah menguploadnya, harusnya tidak di bagian ini ya untuk mengupload functionnya, ini untuk yang tugas satunya lagi. Nah, berikutnya ini langsung saya berikan nilai juga untuk Mas Edi. Jadi meskipun praktek di rumah tetap bisa menyelesaikan tugas. Untuk berikutnya kita untuk tugas prosedur sub function sudah, kita masuk ke ini tampil data SQL ya. Dimana untuk tampil data SQL ini kemarin terakhir itu ada tugas di sini. Jadi saya minta membuat suatu database dengan nama customer.mdb, isi sebanyak 15 data. Adapun field yang digunakan dalam database tersebut adalah ada nomor customer, ada nama customer, alamat, telepon, pekerjaan, cabang perusahaan, dan tanggal masuk. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang tugasnya simpel. Nah, mungkin ada yang bertanya juga ini tugas yang mana ya Bu? Jadi kalau kita lihat ini tugas tampil data dengan SQL. Jadi kemarin kita persiapannya menyiapkan database, berikut tabelnya yang menggunakan akses, kemudian kita membuat script ASP-nya, kemudian kita menyiapkan web browser, menyiapkan web server. Jangan lupa dikopikan file adobe vbs.inc, di mana file ini akan kita perlukan setiap kita nanti menggunakan atau membuat program yang sudah menggunakan database sebagai bahannya ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian kemarin sudah mencoba program sederhana di sini, membuat tabel, database namanya alamat, tabelnya teman, fieldnya ini ya, nama, alamat, telepon, email, kemudian kita isi data. Nah, contohnya seperti ini, diakses. Nah, berikutnya kita buat program, kita siapkan web server, kemudian kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan langsung melihat hasil tugas dari kelas SKS 18.2 ini untuk yang ini ya, hasil tugas tampil data dengan SQL. Nah, di sini kita lihat ada di sini sudah diserahkan juga. Kita lihat tugasnya. Saya coba cek yang punyanya Mas Aditya. Oke, ini sudah disetting juga untuk web servernya. Hasilnya ini. Tapi ini untuk contoh ya. Mungkin yang lebih itu tadi di
sebelumnya. Coba ini saya bandingkan dulu dengan yang tugas ini, Reducer function tadi. Nah, oke, di sini. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau ini disesuaikan dengan tugas PPT yang ada di pembahasan kemarin, tampil data SQL, itu tugasnya akan diminta untuk membuat customer tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat memang tugasnya Mas Adit ini nggak ada yang membahas customer. Ini yang satu tentang kampus, kemudian yang kedua ini tentang alamat. Seperti contoh sederhana yang ada di materi PowerPoint kemarin ya. Jadi saya lihat ini mungkin kurang fokus dengan permintaan yang saya berikan. Jadi mungkin saya akan bergeser ke yang lainnya dulu untuk menampilkan data SQL. Punyanya Mas Nusril, kita lihat dulu. Oke, di sini menampilkan data dengan SQL. Kita lihat dari kode programnya, dia menggunakan customer, ya. Tabelnya karyawan di sini, cuma diganti saja untuk field-fieldnya. Kemudian masukkan setting web servernya, hasil programnya seperti ini. Nah, ini yang sesuai permintaan tugas tadi. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan ada tampil ini ya tadi. Nah, di sini kan permintaannya itu adalah membuat dengan nama customer. Nama tabelnya saya tidak menyebutkan, jadi bebas Anda mau pakai apa. Field-nya itu ada nomor customer, nama, sampai dengan tanggal masuk. Nah, kalau kita lihat dari tugas yang dibuat oleh Mas Nusil ini, nomor, nama, sampai tanggal masuk sudah memenuhi syarat. Ya, jadi seperti ini memang yang saya inginkan untuk Anda buat. Ini langsung saja saya nilai. Oke, sesuai dengan tugas yang diminta. Oke, selanjutnya kita buka lagi untuk tugasnya Mas Edi Widianto. Nah, di sini kita perhatikan program menampilkan data customer SQL. Ini source code-nya, nama database-nya itu juga betul customer sesuai permintaan. Ya, jadi tidak keluar dari materi atau permintaan tugas. Untuk tabelnya saya tidak meminta, seandainya namanya sama juga boleh. Ini untuk lanjutan program, kemudian setting web servernya, hasil programnya seperti ini. Nah, ini yang dibuat. Kalau kita lihat tadi ada nomor customer, nama customer sampai dengan tanggal masuk. Sebanyak 15 data. Sudah oke ya. Jadi ini adalah hasil program sesuai permintaan dan juga sesuai dengan apa yang ingin dibuat dari tugas tadi. Memang mintanya adalah customer, jadi bukan nama-nama yang lain, bukan data tentang kampus misalkan atau data tentang teman misalkan ya. Jadi sesuai dengan tugasnya. Ini langsung saya nilai saja. Jadi kalau saya lihat Mas Nusril sama Mas Edi ini kayaknya sudah siap untuk melaksanakan ujian akhir semester ya. Tugas-tugasnya juga sudah terpenuhi di sini. Nah, saya pesan buat yang mungkin belum mengumpulkan ya, buat yang belum mengumpulkan atau masih ada kekeliruan dalam
mengumpulkan tugas untuk segera memperbaiki. Masih ada waktu. Ya, jadi kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kelas SKS 18.2 yang sudah mengumpulkan tugasnya. Tetap semangat meskipun praktek atau belajar dari rumah. Sekali lagi mohon maaf jika dalam pelaksanaan perkuliahan ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.